di sini saya menjelaskan tentang apa itu shining. Nah, di dalam pemaparan kami di PPT ada dua teori yang menjelaskan apa itu shining. Nah, yang pertama ada Macmillan 1973 dalam jurnal Apriani 2018. Nah, teknik shining merupakan rantai perilaku yang terdiri dari unit komponen perilaku. Masing-masing unit komponen perilaku tersebut diberi penguatan, stimulus dan respon sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Pada teknik ini, anak dilatih menguasai tugas-tugas sampai akhir secara bertahap. Anak dilatih untuk menggabungkan unit stimulus respon secara kompleks. Nah, selanjutnya ada dari Martin dan Fear 2002 dalam jurnal Apriani 2008. Mereka menjelaskan bahwa shining adalah hubungan stimulus dan respon yang membentuk perilaku yang kompleks. Perilaku tersebut membentuk sebuah rantai yang dihubungkan dengan link. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik shining adalah sebuah modifikasi perilaku yang membentuk sebuah rantai perilaku yang berurutan. Sebuah perilaku kompleks dibagi menjadi unit-unit perilaku yang sederhana yang dapat dikuasai oleh seorang anak dan mudah. Pada teknik ini, anak dilatih menguasai suatu tugas secara bertahap dan diberikan stimulus dan respon pada masing-masing tahapan perilaku. Nah, dan juga akan diberi penguatan. Nah, ada juga suatu contoh eksperimental dari sebuah merantai perilaku oleh Reynolds dalam buku Cooper 2007 menjelaskan bahwa rantai perilaku atau behavioral dalam konteks laboratorium ketika ada seekor burung dara dihadapkan pada tombol berwarna biru. Burung dara mematuk tombol itu, tombol berubah menjadi berwarna merah. Setelah tombol berubah menjadi berwarna merah, burung dara menekan sebuah pedal yang mengubah warna tombol itu menjadi kuning. Jika tombol sudah berwarna kuning, maka menggeser tuas akan mengubah warna tombol itu menjadi hijau. Nah, terakhir ketika sudah berwarna hijau, patukan dari burung akan diberikan penguatan dengan mekanisme memberikan gandum kepada burung dara tersebut beserta stimulus yang terkait dengannya, di mana burung tersebut akan mendekati wadah gandum dan memakannya. Nah, berdasarkan contoh Reynolds di atas, hubungan antara komponen memiliki urutan berikut: tombol biru, patuk, tombol merah, tekan pedal, tombol kuning geser tuas, tombol hijau, patuk, kotak makan, kotak makanan, makan, kenyang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan menyambung presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik shining. Sebuah rantai perilaku memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebuah rantai perilaku melibatkan kinerja dari serangkaian spesifik discrete response. Yang kedua, kinerja setiap perilaku dalam urutan perubahan lingkungan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan cognitive reinforcement untuk respon sebelumnya dan berfungsi sebagai stimulus diskriminatif untuk respon berikutnya. Yang ketiga, respon dalam rantai perilaku harus dilakukan dalam urutan tertentu, biasanya dalam urutan dekat sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan metode pembentukan shining. Metode ini dapat dilakukan dengan forward dan backward, dan tergantung dari kemampuan anak. Forward shining dilakukan dengan mengajarkan langkah awal di tahap pertama. Langkah pertama diajarkan terkait dari langkah kedua. Lalu penguatan dalam metode ini diberikan saat kriteria yang sudah ditentukan untuk perilaku pertama yang telah tercapai. Langkah selanjutnya dapat dikatakan sukses jika semua langkah dilakukan dengan benar. Selanjutnya ada backward shining, prosedur pelatihan intensif pada murid dengan kemampuan rendah. Dilakukan dengan urutan yang terbalik, yaitu langkah terakhir dilakukan pertama dan sebaliknya. Lalu langkah diberikan penguatan dari perilaku awal hingga akhir. Berhasil dilakukan sesuai dengan kriteria. Terima kasih.
saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rantai perilaku. Yang pertama, ada ketuntasan dari analisa tugas, yaitu semakin tuntas atau lengkap dan semakin akurat analisa tugas yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan bahwa seseorang akan bisa menjalankan sebuah urutan perilaku secara efektif. Jika unsur-unsur dalam sebuah rantai perilaku tidak ditentukan urutannya dengan tepat, atau jika dari setiap respon tidak diidentifikasikan dengan benar, maka rantai perilaku akan menjadi lebih sulit dikuasai. Kemudian yang kedua, ada panjang atau kompleksitas dari rantai perilaku. Rantai perilaku yang lebih panjang atau lebih kompleks memerlukan waktu belajar yang lebih lama daripada rantai perilaku yang lebih pendek atau lebih sederhana. Juga, analisis perilaku perlu juga memperkirakan bahwa waktu pelatihan akan menjadi lebih lama ketika ada dua rantai atau yang dihubungkan satu sama lain. Yang terakhir, ada jadwal penguatan. Ketika sebuah penguat diberikan setelah individu melakukan sebuah perilaku dalam rantai perilaku, maka penguat itu akan mempengaruhi semua respon yang ada di dalam rantai itu. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.